Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Zara dengan NPM 2313024014. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di WordPress. Nah, yang pertama kita buka Google Chrome. Setelah itu kita masuk ke akun Google, lalu kita klik WordPress. Setelah itu kita buka WordPress-nya, lalu kita login. Nah, di sini saya login menggunakan Google. Nah, karena di sini saya sudah membuat domain, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti yang gambar di sini, ini adalah bagian dari home WordPress saya. Nah, cara membuatnya yaitu pada tampilan kita klik yang tema, kemudian saya menggunakan tema dengan keyword crawling. Kemudian saya buka. Lalu pada tema di sini juga bisa kita edit di identitas situs itu untuk judul, slogan, dan juga logo. Ini saya di sini menggunakan logo Universitas Lampung. Setelah itu ada warna dan latar belakang. Di sini kita bisa mengedit latar belakangnya sesuai warna yang diinginkan. Kemudian di sini ada bagian font. Font di sini saya menggunakan untuk judul saya menggunakan Ubuntu dan untuk font dasar itu ada Noticia Text. Setelah itu ada widget. Di sini saya menggunakan widget kalender. Nah, untuk membuatnya itu dengan mengklik tambah ini, kemudian kita cari yang kalender. Kalender di sini. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, lalu disimpan. Setelah itu untuk bagian profil, untuk membuat laman seperti ini, seperti home, profil, galeri, bank soal, materi biologi, dan download, yaitu saya menggunakan sama tadi, kita klik tampilan, kemudian kita klik yang menu, nah, di sini saya sudah membuat menunya. Yang pertama itu klik tautan tersesuai, kemudian ini masukkan link dari post, kemudian di sini dengan judulnya, misalnya home. Nah, seperti ini.
Di sini saya bagian home memasukkan link dari post saya. Kemudian di bagian profil juga saya memasukkan ada sub itemnya. Sub item ini cara membuatnya dengan menggeser dari sini. Nah, kemudian jangan lupa untuk pilih semua dan juga simpan menu. Nah, setelah itu pada bagian materi itu cara menggunakannya dengan mengklik post, kemudian klik yang semua. Nah, di sini pada bagian materi, ini saya sudah membuat materinya. Yang pertama, bisa menggunakan tambahkan post. Kemudian, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa dapat mengedit judul, daftar isi, kemudian isi dari materinya sendiri. Kemudian jangan lupa untuk dipublish ataupun disimpan. Nah, setelah itu pada kuis saya membuatnya juga melalui post. Nah, pada bagian kuis ini saya buka dulu filenya. Jadi, di kuis ini, yang pertama itu kita buat kuis. Kita cari dulu fiturnya, yaitu kuis. Setelah itu, hasilnya seperti ini. Lalu kita buat kuis. Nah, kita login. Nah, di sini saya sudah membuat kuisnya. Nah, di sini bisa diedit. Nah, pada tampilan kuis saya yang pertama itu ada nama dan juga alamat email. Kemudian untuk halaman berikutnya di sini saya mengisi dengan tipe soal yaitu multiple choice. Kemudian setelah itu kita klik share. Kemudian jangan lupa untuk di copy clipboard. Kemudian kita kembali ke post yang tadi. Setelah itu kita tempelkan hasil dari soal tadi, kemudian kita klik sematkan. Nah, setelah itu pada bagian galeri, di sini saya membuat dari ringkasan atau materi-materi yang sudah saya buat dan terdapat galeri, kemudian saya tambahkan ke icon galeri ini. Nah, sama seperti post tadi, kita buat yang diedit. Nah, di sini tinggal kita klik yang icon tambahkan ini, kemudian kita klik yang galeri. Nah, bagian galeri ini tinggal mengunggah atau pilih gambar. Nah,
bagian ini saya sudah sudah mengunggahnya, dan kemudian ini menjadi daftar pustaka, jadi tinggal menambahkan saja. Nah, setelah itu pada bagian fitur download, di download ini saya menambahkan sebagai rujukan, yaitu rujukan yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, itu saya menggunakan buku Campbell, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai fitur-fitur WordPress yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.